I guess I'm just a playdate to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Ulfa Badriyah dengan NIM 2010301148. Saya dari kelas 5B Fisioterapi. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi praktikum ke-6 saya, anatomi dasar, dengan materi sistem saraf pada manusia. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur koordinasi pada tubuh manusia melalui rangsangan secara cepat atau memiliki peranan utama pada aktivitas manusia. Selanjutnya, fungsi dari sistem saraf. Fungsi dari sistem saraf tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama, dia akan melakukan atau mengumpulkan informasi-informasi, dan yang kedua, dia akan memproses informasi yang dia dapatkan untuk membuat suatu tindakan, dan yang ketiga, dia akan mengarahkan tubuh kita untuk menjalankan keputusan yang dia dapatkan. Baiklah, komponen penyusun sel saraf. Jadi, komponen penyusun sel saraf ini terbagi menjadi 2, ada neuron dan ada neurologia. Neuron ini merupakan sel-sel yang berfungsi untuk mengirim sinyal-sinyal pada tubuh kita. Contohnya, kita akan menggerakkan tangan kita, maka sel-sel neuron akan mengirimkan informasi atau sinyal-sinyal pada otot tangan kita ini agar tangan kita bisa bergerak. Sedangkan neurologia merupakan sel-sel yang tidak dapat mengirimkan sinyal-sinyal kepada tubuh kita, tetapi dia memberi semangat kepada neuron untuk melakukan aktivitas atau kerja keras sebagai tugasnya. Neurologia ini memberikan nutrisi seperti O2, mielin, dan menjaga neuron dari keburukan. Oke, selanjutnya struktur dari neuron. Jadi struktur neuron ini ada 7 seperti gambar berikut ini. Ada dendrit, ada badan sel atau perikarion, ada akson, ada sel secawan, ada selubung mielin, ada nodus rapior, dan ada sinapsis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem saraf yang terdapat pada manusia. Sistem saraf yang terdapat pada manusia ada dua. Yang pertama, ada sistem saraf pusat dan ada sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terletak pada tengkorak dan tulang belakang kita. Sistem saraf pusat terbagi menjadi 2 struktur, ada otak dan ada sumsum tulang belakang. Otak tersusun atas 1 miliar neuron yang terletak pada yang terletak dalam tengkorak kita. Sumsum tulang belakang tersusun atas 1 juta neuron yang dilindungi oleh tulang belakang dan terletak seperti di dalam tulang belakang tersebut. Oke, selanjutnya sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan sistem saraf yang terletak di luar sistem saraf pusat atau di tepi-tepi tubuh kita. Sistem saraf tepi ini merupakan sistem saraf yang membawa informasi atau sinyal-sinyal ke saraf pusat atau membawa informasi atau sinyal-sinyal untuk keluar dari saraf pusat menuju organ-organ yang akan ditujunya. Komponen penyusun sistem saraf tepi. Komponen penyusun sistem saraf tepi adalah nervus. Nervus merupakan jaringan yang tersusun atas ribuan atau jutaan akson bersama dengan jaringan ikat dan pembuluh darah. Nervus terbagi menjadi 2, ada cranialis dan ada spinalis. Cranialis berhubungan dengan otak yang terletak pada area wajah dan terdiri dari 12 pasang. Sedangkan spinalis berasal dari sumsum tulang belakang kita yang terdiri dari 31 pasang. Dia akan menyebar ke tepi-tepi tubuh kita untuk menjalankan tugasnya di seluruh bagian tubuh kita. Sistem saraf spinalis atau nervus spinalis tadi terdiri dari 2 bagian, ada neuron sensorik atau aferen dan ada neuron motorik atau eferen. Neuron sensorik ini adalah suatu sistem yang menerima
sensor, kemudian akan ditransferkan ke sistem saraf tepi, kemudian sistem saraf tepi mengirimkan lagi ke sistem saraf pusat. Selanjutnya sistem saraf pusat akan memerintahkan otot-otot motorik untuk bergerak. Jadi intinya sistem saraf sensorik ini tugasnya untuk mendekati impuls ke otak, sedangkan saraf motorik tugasnya untuk menjauhi impuls dari otak. Baik, selanjutnya neuron memiliki dua jalur sistem saraf. Yang pertama ada somatik dan ada autonomik. Autonomik adalah sistem saraf yang tidak bisa kita kendalikan, seperti sistem saraf pada jantung atau organ dalam pada tubuh kita. Sedangkan somatik merupakan sistem saraf yang dapat kita kendalikan, seperti otot-otot volunter yang ada pada tubuh kita. Baiklah, sampai disinilah penjelasan dari saya. Kalau saya ada salah, saya minta maaf karena saya baru belajar. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.